Pemirsa, 40 hari sudah kepergian ulama karismatik almarhum Syekh Ali Jaber Keharibaan Yang Maha Kuasa. Kepergiannya menyisakan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, dan seluruh jamaahnya. Almarhum Syekh Ali Jaber meninggal pada 14 Januari 2021 di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta. Ia sempat mendapatkan perawatan setelah dinyatakan positif COVID-19. Namun saat meninggal, Syekh Ali Jaber sudah dalam kondisi negatif. Di momen 40 hari kepergian beliau, sang adik Syekh Muhammad Jaber dan sejumlah alim ulama, diantaranya Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Zaki Mirza, Ustadz Solmed, hingga selebriti Arie Untung, serta para jamaah dan santri menggelar doa bersama di pusara almarhum. Bertempat di Komplek Pondok Pesantren Darul Quran Cipondo, Tangerang, acara pun berlangsung khidmat. Ya, alhamdulillah hari ini 40 hari mengenang Syekh Ali Jaber dan sekaligus mendoakan semua yang meninggal dunia dan juga mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Dihadiri sama kurang lebih 20 ustadz-ustadzah yang ada di TV. Masya Allah, orang yang sudah meninggal mengundang yang masih pada hidup ya. Izin Allah. Bismillah, kita doain Syekh Ali dan semua yang wafat dari orang tua kita, guru-guru kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah dan dimaafkan segala kesalahan, ditutup segala keburukan. Semoga ini menjadi tanda Allah mencintai beliau, terkumpul semuanya untuk berdoa untuk beliau dan memberikan juga motivasi bagi saya sendiri untuk meneruskan dakwah beliau insya-Allah. Walaupun beliau sudah wafat, tetapi insya-Allah cita-cita beliau, dakwah beliau insya-Allah kita terusin sampai akhir hayat biidznillah taala. Ya, mudah-mudahan ini program bisa bawa manfaat dan melanjutkan cita-cita seorang Syekh Ali Jaber untuk mencetak jutaan hafiz di Indonesia ini. Syekh Ali Jaber dengan segala kenangannya, dengan segala kebaikannya, dengan segala sejarahnya yang ditorehkan beliau di tanah air ini tentu banyak memberikan inspirasi, banyak memberikan motivasi buat kita semua. Bukan hanya kalangan tua, tapi juga kita kalangan anak-anak muda. Masih terus mendoakan beliau juga, jadi alhamdulillah ya, jarang ada orang yang begitu diingat gitu kebaikannya gitu ya. Apalagi beliau ya bisa dibilang banyak menginspirasi. Semasa hidup kebaikan beliau di-keep privately sama dia dan Allah aja yang tahu, tapi begitu meninggal banyak terbuka tabir-tabir kebaikan beliau yang disembunyikan gitu. Jadi Masya Allah, beliau 40 hari ini sebenarnya masih kurang, karena mudah-mudahan lebih panjang lagi orang jadi ingat dengan kebaikan-kebaikan yang beliau tularkan ke masyarakat. Almarhum Syekh Ali Jaber dicintai umat lantaran gemar berbagi dan membantu orang lain. Yang mana kebaikannya semasa hidup pun perlahan mulai terungkap ke permukaan setelah dirinya wafat. Semasa hidupnya, almarhum Syekh Ali Jaber tidak pernah mementingkan harta untuk dirinya sendiri. Saat membantu orang, almarhum pun tak membeda-bedakan, bahkan kerap terjun langsung dan berbagi kehangatan. Sang adik Syekh Muhammad Jaber mengatakan bahwa perjalanan dakwah kakaknya akan ia teruskan bersama keluarga. Tak hanya itu, para alim ulama serta selebriti seperti Arie Untung pun turut berikhtiar untuk melanjutkan jalan dakwah Syekh Ali Jaber. Itu cita-cita yang besar beliau terutama adalah mewujudkan 1 juta penghafal Quran. 1 juta penghafal Quran melalui dua hal yang kita syiarkan, yaitu Al-Quran wa Sunnah. Satu, mushaf Syekh Ali Jaber yang kita ajak seluruh masyarakat, bagaimana antum lihat tadi di TV, dari Sa'ad Samad, dari Tiki Wisnu, dari Arie Untung, dari para asatiz, ulama, artis, kita mengajak mari kita sama-sama mendukung program beliau, karena cita-cita beliau itu bukan cita beliau sendiri, tetapi cita-cita kita semua. Semua insya Allah, bukan cuma saya aja ya, tapi semua para ustadz, para kiai insya Allah akan melanjutkan kiprah beliau untuk mencintai terus Al-Quran sampai ajal masing-masing kita menjemput. Kemarin kita coba napaktilasin lagi untuk daerah lain yang belum ada listriknya mengikuti sedekah cahaya beliau. Ternyata nggak mudah, susah banget.
Sebelum meninggal dunia, kepada orang-orang terdekatnya, almarhum Syekh Ali Jaber mengungkapkan bahwa dirinya begitu menginginkan akan kehadiran anak perempuan. Menurut Ustadz Iskandar, almarhum bahkan sempat memiliki perasaan bahwa anak yang dikandung oleh istrinya tersebut berjenis kelamin perempuan. Ia pun berharap setelah lahir, buah hati Syekh Ali Jaber itu nantinya dapat menjadi sahabat baru bagi Ummu Fahad untuk menjalani hari-harinya. Lantas, benarkah almarhum Syekh Ali Jaber sudah menyiapkan nama untuk putrinya bahkan jauh sebelum meninggal dunia? Iya, beliau bersama istri beliau, saya ingat saya sampaikan mudah-mudahan anaknya perempuan, walaupun nanti kemungkinan istri saya cemburu kalau anak perempuan, mungkin perhatiannya nanti ke anak perempuan, itu sambil bercanda aja. Tapi saya yakin sih kehadiran anak perempuan ini menjadi sesuatu yang berharga, menjadi sahabat juga kan buat Ummu Fahad. Sementara itu, kenangan serta kebaikan Syekh Ali Jaber memang tak akan mudah untuk dilupakan begitu saja. Terlebih setelah beliau wafat, begitu banyak hal yang akhirnya terungkap atas kemuliaan almarhum semasa hidupnya. Hal itu pun membuat tak sedikit peziarah yang merasakan haru saat berziarah ke makam almarhum Syekh Ali Jaber. Ari Untung pun memiliki kisah tersendiri terhadap almarhum Syekh Ali Jaber yang membuatnya bersedih hingga saat ini. Di mana sebuah pesan suara yang dikirimkan oleh Syekh Ali Jaber baru ia sadari setelah almarhum meninggal dunia. Sementara itu, Ustadz Solmed dan Ustadz Zaki Mirza juga turut membagikan kisah mereka bersama almarhum yang tak terlupakan dan penuh makna. Itu yang terakhir yang unik tuh ketika voice terakhir saya nggak dibalas, saya pikir mungkin dia udah tidur atau udah sibuk kan. Atau dibalas di lain hari itu, kebetulan saya udah gulung chatnya. Pas beliau meninggal saya baru buka lagi, ternyata voice note-nya belum kebuka. Aduh, sedih banget. Karena apa? Yang saya dengar suaranya ini orangnya udah nggak ada. Gitu. Ya, kedekatan saya dengan beliau ya lebih kepada kedekatan sahabat, kedekatan murid dengan guru, kedekatan adik dengan abang. Artinya kedekatan yang normatif-normatif saja. Saat berjumpa, saat ketemu, ada pesan-pesan disampaikan. Dan beliau orang yang kalau saya jumpai selama ini, beliau amat sangat tawadu. Tidak merasa diri lebih tua, lebih alim, lebih istimewa, tapi betul-betul bisa mengorangkan kalau bahasa kita mah. Saya pernah makan sama beliau bareng, terus Syekh nasihatin saya satu kalimat aja yang paling penting. Dia bilang, rendahkan hati kita serendah-rendahnya, karena orang yang merendahkan hatinya insya Allah bukan dia semakin terpuruk, bukan dia semakin jatuh, tapi akan Allah angkat semakin tinggi. Tawadhu' idza manilta fin nasi rif'atan fa inna rafi'al qaumi may yatawadhu'. Jadi orang yang diangkat di tengah kaum itu bukan orang yang sombong, bukan orang yang angkuh, tapi orang yang merendahkan hati. Itu nasihatnya cakep. Beliau bagaimana sih sebagai tokoh masyarakat, panutan, contoh. Alhamdulillah mungkin surga menanti beliau, itu sampai sedih gitu. Kalau masuk kemarin ketiganya saya itu benar-benar semerbak minyak wangi itu, kayak minyak wangi kasturi gitu. Alhamdulillah sampai 1 jam itu. Kayaknya mas saya sampai gembira, sedih, nangis. Pokoknya saya tiap hari sedih banget gitu. Selalu kita mendoakan beliau, selalu kita ya Rabbal Alamin juga kita ambil pelajaran dari beliau bagaimana beliau istiqamah ya dalam perjalanan dakwah sampai akhir hayat. Itu tujuan besar dan harapan besar kita semua. Bagaimana kita seorang yang mencintai ulama, bukan hanya Syekh Ali Jaber, mencintai ulama, mencintai orang-orang saleh. Mari kita sama-sama meladani mereka, mari kita sama-sama mencintai mereka, membukti kecintaan kita terhadap mereka, yaitu kita meladani akhlak mereka, amalan-amalan mereka, sampai kita insyaAllah nyusul mereka di dalam surga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.